Kami dari kelompok 5 kelas B akan mereview buku yang berjudul Seni Berpikir Kritis untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Kenapa banyak orang mudah percaya hoax? Mungkin karena kita jarang benar-benar belajar berpikir kritis. Dan ternyata berpikir itu tidak hanya sekedar menggunakan otak, tetapi bagaimana kita memahami sebelum percaya. Itu yang langsung saya rasakan saat membaca buku ini. Jadi identitas buku yang berjudul Seni Berpikir Kritis ini penulisnya Ibnu Sina, kemudian penerbitnya Adiaturas Pustaka, penerjemahnya Husni Nasution, tahun terbitnya tahun 2025, kemudian jumlah halamannya 268 halaman. Buku Seni Berpikir Kritis membahas bagaimana manusia menggunakan logika dan akal untuk memahami sesuatu dengan bijak dan tidak dipengaruhi oleh opini tanpa dasar. Buku ini terinspirasi dari pemikiran Ibnu Sina, dikenal sebagai salah satu tokoh besar dan dunia ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada bagian bab 1, yaitu pada bagian tasawur, pembaca diperkenalkan pada dasar berpikir kritis. Mengapa manusia menggunakan akal? Bagaimana membedakan fakta dan asumsi, serta pentingnya tidak menerima informasi mentah-mentah. Bab pertama buku ini langsung memberikan kesan mendalam karena tidak menjelaskan teori, tetapi juga mengajak pembaca bercermin pada kehidupan sehari-hari. Seringkali kita percaya pada berita, omongan orang, atau tren tanpa benar-benar memikirkan apakah itu masuk akal atau tidak. Padahal kita punya akal untuk mempertanyakan, memahami, lalu menyimpulkan dengan logis. Bab ini menjelaskan bahwa berpikir kritis itu bukan berarti suka membantah orang, tetapi berusaha mencari kebenaran dengan cara yang masuk akal. Dalam bagian ini, pembaca diajak memahami hubungan antara suatu objek dengan sifat-sifatnya, sehingga kita tidak mudah menyimpulkan hanya berdasarkan kesan awal. Ibnu Sina seolah menginginkan bahwa kesalahan terbesar manusia sering muncul bukan karena kurang informasi, tetapi karena terburu-buru dalam menilai. Melalui proses pengamatan yang logis, kita dilatih untuk membedakan mana sifat yang benar-benar melekat dan mana yang hanya tertampak sementara. Bagian ini terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari, karena tanpa disadari, kita sering menghakimi sesuatu tanpa benar-benar menyetujuinya terlebih dahulu. Jadi, pada bagian 3, justifikasi atau tasdik, Ibnu Sina membahas tahap paling penting dalam berpikir kritis, yaitu bagaimana menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Di sini, pembaca diajak memahami bahwa kebenaran tidak hanya berdasarkan keyakinan atau opini, tetapi harus dibangun melalui logika yang jelas dan hubungan yang masuk akal antara pernyataan dan kesimpulan. Ibnu Sina menjelaskan berbagai bentuk pernyataan serta bagaimana kontraindikasi itu bisa muncul jika cara berpikir kritis tidak runtuh. Bagian ini membuat kita sadar bahwa tidak semua itu terdengar meyakinkan itu benar, dan tidak semua yang tampak sederhana itu bisa langsung diterima tanpa diuji. Yang menarik, Ibnu Sina seakan menantang kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita yakini. Ia mengajarkan bahwa setiap kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat, bukan sekedar mengikuti kebiasaan atau pendapat orang lain. Berpikir kritis di tahap ini bukan hanya soal memahami, tetapi berani menguji, meragukan, dan memastikan kebenaran sebelum menyetujuinya. Bagian ini sangat relevan di era sekarang, di mana banyak informasi beredar begitu cepat, sehingga kemampuan untuk menilai dan menyimpulkan secara logis menjadi hal yang sangat penting agar tidak mudah terjebak dalam kesalahan berpikir. Kalau
Kalau bicara mengenai kekurangan, buku ini menurut kami memang ada beberapa bagian yang cukup sulit dipahami, apalagi buat pembaca pemula yang belum terbiasa dengan istilah filsafat dan logika. Beberapa pembahasannya terasa berat dan harus dibaca pelan-pelan supaya benar-benar paham maksudnya. Jadi, buku ini nggak cocok dibaca terburu-buru teman-teman, karena membutuhkan fokus yang tinggi, tapi justru di situ letak nilai lebihnya, karena buku ini benar-benar melatih cara berpikir kita supaya lebih kritis dan tidak asal menyimpulkan sesuatu. Menurut kami, kelebihan buku ini ada pada cara penyampaiannya yang mengajarkan kita lebih logis dan kritis sebelum percaya pada sesuatu. Buku ini juga mengenalkan pemikiran Ibnu Sina dengan bahasa yang cukup ringan, jadi mudah dipahami oleh pemula. Selain itu, buku ini membantu pembaca lebih terbuka dalam melihat masalah dan tidak terpengaruh oleh opini orang lain. Jadi, kesimpulan dari buku Seni Berpikir Kritis karya Ibnu Sina merupakan buku filsafat dan logika yang sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir rasional dan mendalam. Buku ini mengajarkan bahwa mencari kebenaran membutuhkan akal yang terlatih, pengamatan yang teliti, dan argumentasi yang logis. Jadi, isi buku ini menekankan bahwa berpikir kritis bukan berarti suka membantah atau merasa paling benar, tetapi membantu untuk menganalisis suatu masalah, mempertanyakan informasi, mencari bukti yang benar, dan mengambil keputusan secara bijak. Sehingga pembaca tidak hanya menjadi pintar secara intelektual, tetapi juga lebih bijaksana dalam bersikap. Kami akhiri. Wassalamualaikum.